Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hari ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu, karena sekarang saatnya saya melakukan aksi nyata dari apa yang telah saya pelajari di modul 1.1 ini. Saya merasa bersemangat sekali dalam melakukan perubahan di kelas, karena hal yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan di sekolah. Dalam rangka mempersiapkan generasi profil pelajar Pancasila yang mandiri, saya melakukan program pengembangan minat dan bakat peserta didik melalui program ekstrakurikuler komputer. Jika kemarin pada saat presentasi desain kerangka pembelajaran profil pelajar Pancasila, ada yang bertanya, adakah suatu kegiatan yang lebih sederhana daripada apa yang saya lakukan ini? Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran ini. Hanya saja, program ini saya lakukan selain untuk mempersiapkan peserta didik yang mempunyai profil pelajar Pancasila mandiri, juga berawal dari permasalahan yang ada, yaitu kurangnya keterampilan mengoperasikan komputer dari peserta didik dalam menghadapi ANBK. Pelaksanaan ANBK harus dikerjakan secara mandiri. Bagaimana peserta didik bisa mengerjakan ANBK secara mandiri apabila kemampuan yang dimilikinya tidak ada? Menurut saya, untuk mencapai tujuan profil pelajar Pancasila tidak harus dalam kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler pun menurut saya bisa membentuk karakter pelajar Pancasila. Bahkan tidak mesti harus di sekolah untuk membentuk karakter itu. Di luar sekolah, di lingkungan masyarakat, dimanapun seragam kita masih terlihat sebagai seorang guru. Peserta didik bisa membentuk karakternya dimanapun tempatnya dan dengan kegiatan apapun. Tujuan akhir dari program ini bukan semata-mata hanya agar peserta didik yang tadinya tidak bisa menjadi bisa dan yang tidak tahu menjadi tahu. Lebih dari itu adalah upaya untuk mengasuh atau membimbing peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Mempersiapkan diri dengan tantangan kodrat zaman yang semakin berkembang. Tidak selalu berfokus pada pencapaian akademiknya saja, namun juga mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti sesuai kodrat alam peserta didik. Dan tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada pelaksanaannya, prinsip yang saya terapkan adalah tidak ada paksaan. Peserta didik tidak wajib mengikuti program ekstrakurikuler ini. Saya memberikan kebebasan untuk mereka, boleh ikut, boleh juga tidak. Namun, pada kenyataannya semua peserta didik di kelas saya ingin mengikuti program ekstrakurikuler komputer ini. Kita tahu sendiri bahwa peserta didik selalu tertarik dengan hal-hal yang baru yang belum pernah mereka ketahui. Baik, ini adalah dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler komputer. Ini adalah sosialisasi program. Kemudian ada proses pendaftaran, melatih tanggung jawab dengan mengadakan iuran anggota. Kemudian melatih kemandirian dengan cara menyiapkan sendiri peralatan. Lalu, ini adalah dokumentasi dari kegiatan pembelajaran. Dan melatih tanggung jawab dengan cara menyimpan kembali peralatan yang telah dipakainya. Ini adalah peserta didik yang belajar secara mandiri di rumah, mempraktikkan yang sudah dipelajari. Adapun peserta didik yang tidak memiliki laptop belajar mandiri melalui YouTube dan dipraktikkan pada saat pertemuan selanjutnya di sekolah. Program ekstrakurikuler komputer ini tidak hanya mempersiapkan peserta didik dengan memiliki profil pelajar Pancasila mandiri saja. Namun profil pelajar Pancasila lainnya seperti kreatif, bernalar, kritis, dan sebagainya. Saya rasa semua itu bisa dicapai. Dengan catatan kita harus berkomitmen melaksanakan program ini.
Program ini juga dapat dikembangkan lebih jauh lagi, tentunya dengan program jangka panjang dan berkelanjutan. Berikut ini adalah testimoni dari peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Kanurseha, biasa dipanggil Zakia. Sekarang saya kelas 5, diajar oleh Pak Guru Edianto. Tadi siang saya disuruh Pak Guru untuk membuat video cerita tentang pengalaman ikut ekstra komputer. Saya baru sempat membuat videonya. Maaf ya Pak. Waktu itu Pak Guru ngasih pengumuman di kelas. Ada ekstra komputer setiap pulang sekolah. Pak Guru juga tidak memaksa saya atau teman untuk ikut. Tapi teman-teman daftar semuanya. Apalagi mau ujian ANBK. Saya merasa belum bisa, jadi saya daftar. Teman-teman juga. Intinya saya senang belajar sama Pak Edi. Apalagi belajar komputer. Takut salah pencet nanti rusak. Tapi Pak Edi bilang tidak usah takut kalau belajar. Laptop gak akan rusak kalau ada salah pencet kecuali jatuh. Tadinya saya tidak tahu cara ngetik di laptop. Cara hapus juga tidak tahu, cara muncul tanda bintang juga tidak tahu. Kemarin waktu simulasi ANBK salah terus. Tapi alhamdulillah, setelah Pak Guru mengajarkan komputer saya bisa. Saya sangat senang dan ingin ikut belajar terus. Makasih ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat terus. Bisa terus mengajar kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini adalah testimoni dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Haryani, guru SD Negeri Baras 4, Kecamatan Ketangan, Kabupaten Brebes. Di sini saya akan menyampaikan testimoni kegiatan aksi nyata Bapak Edianto, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Brebes. Yang beliau canangkan dalam aksi nyatanya yaitu program ekstrakurikuler komputer. Saya sangat mengapresiasi program yang dilakukan Pak Edi ini. Peserta didik kami di SD 12 memang kurang sekali keterampilan dalam mengoperasikan komputer. Terbukti saat kemarin melakukan simulasi ANBK, mayoritas peserta didik sangat kesulitan karena hal ini merupakan suatu hal yang baru bagi mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengetik, tidak tahu bagaimana cara menghapus, dan sebagainya. Sementara hal tersebut adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam menjawab pertanyaan atau melaksanakan ANBK. Yang terjadi, memasukkan username dan password selalu salah dan tidak bisa login atau mengerjakan ujian. Alhamdulillah, berkat inisiasi Pak Edi setidaknya ada usaha dalam peranannya untuk menghantar kepada peserta didik. Namun memang yang dilakukan Pak Edi ini tidak hanya sebatas mengajari siswa bagaimana cara mengoperasikan komputer saja. Beliau mengajarkan peserta didik memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan belajarnya. Beliau tidak memaksakan peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler komputer. Dibuktikan dengan diawali proses pendaftaran peserta didik yang akan mengikuti ekstrakurikuler ini. Namun, pada kenyataannya, peserta didik di kelas 5 yang beliau ampu semuanya mendaftar dan antusias mengikuti program ini. Pak Edi juga mengajarkan kepada peserta didik bagaimana cara bertanggung jawab dengan mengadakan iuran anggota yang nantinya akan digunakan sebagai kas. Barangkali terdapat kerusakan pada laptop, mouse, keyboard, ataupun yang lainnya. Pak Edi juga mengajarkan hal sederhana bagaimana bersikap mandiri, seperti mengambil laptop sendiri di rak, dibawa ke ruangan tempat pembelajaran. Selesai menggunakan, peserta didik bertanggung jawab merapikan dan mengembalikan ke tempatnya. Memberikan kebebasan juga kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri, mencari referensi materi baik di YouTube maupun media lainnya.
lalu mempraktikkan secara mandiri menggunakan laptop sekolah yang sudah disediakan. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Edi memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat berkolaborasi bersama untuk melaksanakan program ini. Harapan saya, semoga program ini bisa dilakukan juga untuk kelas lainnya, terutama di kelas tinggi. Dan hasilnya daripada program ini membawa manfaat bagi peserta didik maupun sekolah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya